Katanya dia pernah singgah di sini. 4 hari 4 malam. Kemarin itu. Kalau ini kita mau gunung bawang kita Nama ngarabi masih bawang itu. Agak rapuh ibu bawang leo. Masih maksudnya di tempat kita Jadi ya? Jadi. Mau. Terus balik. Belum. Ya, sudah ben. Ya sebenarnya aku ini pasti ya. Oh ya. Lihat semua. Ini di sini. Baik jadi. Cepat nih, kau tahu. Dia. Jalan kakinya di salah. Ya, nanti 50 meter. Bupati Buton Selatan bersama rombongan selanjutnya mari kita saksikan acara ritual budaya. Yang Cina ya hargai loh. Andre.
Selanjutnya, mari kita saksikan acara mudah-mudahan pantai ini bisa banyak memberikan penyelesaian terkait dengan aspek-aspek pembangunan, aspek pemerintahan maupun aspek sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Bangun secara khusus maupun secara umum di Buton Selatan. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Pantai Abdullah yang resmi kami. Kami persilakan Kabupaten Buton Selatan yang sempat hadir. Budaya masa kini menuju Buton Selatan beradat. Pelaksanaan kegiatan budaya ini mengasih 8 dewa dan beberapa naskah sejarah dan sumber lain yang meriwayatkan bahwa berawal dari datangnya Syekh Abdul Wahid dan berlabuh di sebuah pesisir pantai di sebelah selatan tenggara Pulau Buton yang bernama Rampea di pinggir laut Kurangasi yang diperkirakan pada tahun 1527 Masehi atau 933 Hijriah. Menurut riwayat dan naskah yang diperoleh menyatakan bahwa suatu ketika, sebagaimana kebiasaan masyarakat Kurangasi beraktivitas di pantai laut Kurangasi atau biasa disebut Rampea untuk mencari ikan dan kerang, masyarakat setempat yang disebut dengan Pikasandu atau Pikadete pada saat air laut surut dan memasang buku, lalu tampak dari sebuah gua yang disebut dengan dia Lakadao, seorang sosok laki-laki yang sedang melaksanakan sholat yang ketika itu tampak asing bagi masyarakat setempat sebab pada saat itu masyarakat sekitar masih menganut kepercayaan. Dengan berpakaian aneh dan tidak biasa, masyarakat pun merasa takut dan tidak nyaman lagi berada di sekitar pantai oleh karena sosok lelaki aneh yang memiliki lihat itu beberapa hari keberadaannya di gua tersebut. Maka masyarakat pun melaporkan apa yang mereka lihat kepada Sarana Kurangasi atau tua adat Kurangasi. Mendengar penyampaian itu, Sarana Kurangasi mengutus masyarakat untuk menjemput Syekh Abdul Wahid untuk masuk ke Kurangasi. Setelah penuturan tersebut berhadapan dengan Syekh Abdul Wahid dan menyampaikan amanah Sarana Kurangasi, Syekh Abdul Wahid menyampaikan bahwa ia datang dari kejauhan dengan perahu yang sedang ia labuhkan di tepi pantai tak jauh dari gua tempat yang menginap yang disebut Rampea. Lalu sang Syekh menuju sebuah tempat di mana ia labuhkan perahu tumpangannya. Lalu warga pun pergi dan melihat perahu yang disebutkan Syekh Abdul Wahid. Namun yang didapatnya hanyalah sebuah wata atau sebatang kayu besar yang diombang-ambing oleh arus. Lalu oleh warga kembali menemui Syekh Abdul Wahid dan diajaknya sang Syekh untuk naik ke perkampungan sesuai permintaan Sarana Kurangasi. Namun Syekh Abdul Wahid menyatakan permintaan maaf karena belum bersedia mengikut bersama ke Kurangasi. Setelah beberapa kali utusan datang untuk mengajak Syekh Abdul Wahid, lalu akhirnya mau menerima permintaan Sarana Kurangasi dengan pernyataan bahwa beliau akan ikut jika semua hewan peliharaan harus disingkirkan pada tempat tertentu. Mendengar amanah itu, utusan Sarana Kurangasi kembali dan menyampaikan kepada masyarakat untuk mengumpulkan dan menyingkirkan hewan-hewan peliharaan mereka. Setelah itu selesai, Sarana Kurangasi kembali mengundang Syekh Abdul Wahid untuk menyampaikan bahwa hewan-hewan peliharaan yang dimaksud telah diamankan. Mendengar laporan utusan, Syekh Abdul Wahid masuk ke perkampungan Kurangasi dan kedatangannya disambut baik oleh masyarakat Kurangasi. Dalam perjalanannya di Kurangasi, Syekh Abdul Wahid tidak hanya tinggal, namun perlahan memperkenalkan ajaran agama yang dianut, yaitu ajaran Islam yang dibawanya kepada masyarakat setempat. Namun ajaran Islam yang dibawanya masih dalam bentuk syariat, belum mengajarkan
hanya mengajarkan 2 kalimat syahadat dan lainnya, yang mengajarkannya secara lisan dari mulut ke mulut, yang dalam bahasa setempat disebut dengan kawalimboba. Beberapa sumber menyatakan bahwa dalam pertemuan dengan masyarakat Burangasi di tempat itu, maka kemudian yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahid kemudian terjatuh di mata Sania. Sehingga itulah dalam proses penyiaran agama di Burangasi melalui ajaran kawalimboba. Maka suatu waktu dalam perjalanan Syekh Abdul Wahid di Burangasi, setelah masyarakat menganut agama Islam, maka suatu ketika dibuatlah wale atau kandang besar untuk menampung seluruh ternak peliharaan warga yang akan dilepas. Dan sebelum dilepas, Syekh Abdul Wahid berpesan kepada masyarakat atau kajanji dan kepada ternak yang tersebut, hanya jika manusia tidak bekerja maka kalian tidak akan mendapatkan makanan, namun selama kami atau manusia masih bekerja maka kalian pun tidak akan kelaparan. Namun demikian, jangan pula kalian mengganggu atau meneror manusia. Lalu dilepaskanlah hewan ternak milik warga di suatu tempat di pinggir pantai bagian timur Burangasi yang dikenal dengan Batu Rompu. Waktu berjalan, Syekh Abdul Wahid berpamitan untuk meninggalkan wilayah Burangasi. Warga pun bertanya, di mana hendak menuju wahai sang Syekh? Dikatakannya bahwa dari kejauhan aku melihat sebuah bukit yang tinggi. Di sanalah tujuanku. Di sana berdiri sebuah batu kapur yang sangat tinggi, dan ternyata bukit tinggi yang dimaksud sang Syekh adalah Bukit Wabuwangi yang menjadi tempat masjid tua Wabuwangi saat ini. Maka berangkatlah Syekh Syekh Abdul Wahid. Dalam perjalanannya Syekh Syekh melewati Sangia Lakaliba, Lasoka, Tugu Wamause, lalu turun di Watu atau Wacu Mendawu. Dalam perjalanan Syekh Syekh merasa haus, namun air yang ada tidak didapatkannya. Kemudian beliau hendak mencari air tawar. Muncullah air tawar yang tak jauh dari tempat berdiri sang Syekh yang disebut dengan mata air Andulu. Saat itu beliau pun melanjutkan perjalanan untuk menuju bukit yang menjadi tujuan awalnya, yaitu Wabuwangi. Beliau menyeberangi lautan, maka tibalah di daratan Kanie Wabuwangi, tepatnya di Labu Bula, dan beliau beristirahat di Gua Lia yang disebut dengan Gua Lia Lumba, kurang lebih sekitar 30 meter sebelah selatan dari tempat ini. Dan setelah beberapa waktu beliau kemudian mendirikan antea. Suatu waktu terdamparlah seekor ikan besar yang disebut ikan lalu. Lalu ditangkaplah ikan tersebut, dan kemudian bersama warga yang tinggal di sekitarnya memotongnya ikan tersebut yang disebutnya Masumbela, yang menjadi situs tempat cucurangi atau ritual yang baru saja kita laksanakan beberapa saat yang lalu. Saat ketika beliau selesai makan dan duduk di atas sebuah batu, tampak tak jauh dari tempat duduk beliau seekor kerah putih atau yang disebut dengan doke bula dan babi bula atau babi bula. Lalu beliau berkata bahwa di sini setiap saat harus diberi sesajian atau pidamu untuk makanan hewan-hewan tersebut, agar tidak merusak tanaman milik petani dan tanaman yang tidak terkena rada bula atau daun memutih, sehingga harus dilakukan pidamu atau cucurangi. Maka oleh masyarakat setempat disebutlah Labu Bula yang didasarkan pada hewan putih yang dilihat oleh sang Syekh, sehingga sejak itu warga sekitar mulai sering menyimpan atau pidamu atau melakukan ritual sajian makanan untuk hewan-hewan yang dimaksud. Dalam perjalanan waktu kedatangan Syekh Abdul Wahid Abu Bula, diketahui oleh Sarana Wabuwangi, yang mana yang memegang kekuasaan saat itu adalah Sangia Rauro atau yang lebih dikenal dengan La Agalunga. Kemudian Syekh dijemput oleh Sarana Wabuwangi menuju Wabuwangi melewati beberapa tempat Sangia atau tempat sakral, yaitu Sangia Watampui, Sangia Langeda, Sangia Ombo, dan disambut gembira oleh tokoh adat masyarakat Wabuwangi karena mereka telah mendapat kabar dari Burangasi bahwa Syekh Abdul Wahid telah mengajarkan syariat Islam yang dibawa dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam perjalanan waktu, oleh karena Wabuwangi belum memiliki maruga seperti maruga di Burangasi, maka sang Syekh bersama tokoh-tokoh masyarakat yang dipimpin oleh La Agalunga
atau Sangia Rauro bersepakat untuk membangun sebuah masjid di Bukit Kapur sebagaimana yang dilihatnya di Purangasi sebelumnya. Berhubung bukit tersebut terlalu tinggi, maka batu kapur tersebut ditebangnya dan jatuh pada bagian timur dan ujungnya sampai di kampung Watu Putih yang sekarang Kampung Buku. Beliau berpesan bahwa jika suatu saat masjid ini dibangun, maka pasirnya harus dari Wasi Putih atau Huta Kohone. Pengertian ritual W.E. Abu Bula merupakan proses ritual adat rakyat yang dilaksanakan setiap tahun pada saat memasuki musim barat sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada masyarakat K.I. Wabuangi secara umum dan masyarakat Desa Bangun secara khusus, dan memohon kepadanya agar keimanan, kekuatan, kesehatan lahir dan batin tetap terpelihara serta selalu diberi keselamatan dan dijauhkan dari para bahaya serta bencana yang berasal dari dalam maupun dari luar. Tujuan pelaksanaan ritual adat, aspek budaya. Aspek budaya yang diinginkan melestarikan adat serta tradisi yang kaya akan nilai-nilai luhur sebagai khasanah budaya masyarakat Desa Bangun, khususnya K.I. Wabuangi secara khusus dan Buton Selatan secara umum yang masih dijunjung tinggi dan dihormati sampai saat ini yang dijelmakan dalam adat dan tata cara pelaksanaan ritual. Aspek sosial kemasyarakatannya untuk menjalin hubungan harmonis dan menghormati antar berbagai strata sosial baik yang ada dalam masyarakat maupun masyarakat luar dengan penuh rasa kasih sayang yang dijelmakan dengan acara ma'acia. Aspek kerohanian yaitu menanamkan kegagungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta, atas nikmat dan karunia serta rahmatnya agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap menjaga keseimbangan alam yang mempertimbangkan sistem ramah lingkungan. Hal ini dijelmakan dengan cucurangi dan doa secara bersama. Prosesi ritual. Dalam proses ritual, cucurangi atau pidawu dilakukan melalui proses patata atau permohonan yang dipimpin oleh seorang pemuka adat yang telah ditentukan secara turun-temurun, yang ditentukan oleh Sarana Wabuangi pada saat itu. Ritual cucurangi ditandai dengan penyembelihan ikan lalu'u sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Khalik dengan harapan rezeki pada Tuhan pada tahun itu melimpah. Prosesi cucurangi atau pemberian sesajian ini terdiri atas jenis-jenis sesajian yang diberikan sesuai dengan hasil perkebunan masyarakat berupa jagung tumbuh atau kambuse, kinande atau ubi, kambele jagung, hopa, woto, kalambe, kaweta, dan ikan atau kenta lalu'u, ditambah dengan beberapa komponen yaitu telur, tembakau, siri 4 gulung, pinang 4 potong, tagambiri, kapur siri atau mantigi. Semua jenis makanan dan suguhan itu diletakkan di sebuah kacing kaha untuk tempat menyimpan sesajian itu dari bambu yang dilapisi oleh daun pisang. Setelah proses ritual cucurangi dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan acara adat di Bantea yang dihadiri oleh seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh tamu undangan untuk melaksanakan ritual doa secara bersama sebagai wujud ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ritual Abu Bula dilakukan setiap awal masuki musim hujan atau musim barat, sebab ketika itu masyarakat tak lama lagi akan memulai bercocok tanam, sehingga sebelum masa tanam itu tiba, ritual Abu Bula dilakukan agar tanaman tumbuh dengan subur dan tidak mengalami rada bula atau putih, sehingga hasil panen berkurang. Dalam prosesi ritual adat Abu Bula juga dilakukan pidamu di beberapa tempat yang merupakan rangkaian prosesi ritual adat yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian ritual Abu Bula, yaitu ritual Sania Watampui yang dimanai agar supaya tanaman yang ditanam oleh warga tetap terjaga, tidak terganggu oleh hewan pengerat yang merusak dan memakan daun tanaman. Yang kedua, ritual Sania Langeda yang diwarnai dengan akar tanaman warga tidak mengalami kerdil, tetap tumbuh subur dan segar, dilindungi dari terik matahari yang menyengati siang hari. Ritual Sania Ombo sebagai titik akhir pelaksanaan ritual sebagai ungkapan harapan kepada Sang Pencipta sebagai beri rahmat di masa tanam hingga masa panen. Pada saat masa panen tiba,
juga dilakukan ritual pidamu singku dan pidamu be adoda. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rezeki yang diberikan, dan meminta di tahun yang mendatang dapat ditetapkan dan diberikan kelebihan rezeki dan keselamatan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pelaksanaan ritual adat budaya dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kadie pada saat ini tetap mengacu pada tatanan sara adat yang berdasarkan agama yang dianut dan diyakini pada pemerintahan Kesultanan Buton pada masa itu. Oleh karenanya, pesta ritual adat Abu Bula yang dilaksanakan pada saat ini, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya, merupakan manifestasi dari perkembangan manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitar, baik secara horizontal maupun secara vertikal, dan mencerminkan kesempurnaan manusia dalam menemukan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kekayaan budaya ini dapat dijadikan sebagai perekat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan yang untuk saling asuh dan asih, dan dengan segenap kemampuan dan keterbatasannya dimiliki. Riwayat singkat yang sempat dibacakan ini baru sebagian kecil dari nilai-nilai yang terserap yang dapat kami himpun berdasarkan penuturan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta naskah-naskah sejarah yang ada dengan kesempurnaan proses dan makna budaya yang dimiliki. Dalam prosesi pencarian jati diri, proses ritual ini merupakan satu prosesi khasanah budaya daerah dalam menatap masa depannya. Maka hal ini perlu kita kembangkan agar tetap lestari dengan dukungan segenap elemen masyarakat untuk lebih diinterpersepsikan sebagai nilai-nilai keseharian bagi penganut budaya ini. Demikian riwayat ini kami paparkan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa saya kira ini momen yang sangat pas, sangat tepat, yang mana apa yang disampaikan oleh sinopsis dari kegiatan terkait dengan ritual budaya Abu Bula di sini, termasuk pembangunan Bantea, termasuk ritual. Saya kira ini adalah bisa abadikan semuanya. Tapi beliau katanya ada foto-foto, insya Allah artinya foto juga ini bisa kita dalam kemasan gambar-gambar bisa bergerak juga. Insya Allah karena ini adalah, saya kira ini bisa menjadi awal mula untuk ritual Abu Bula yang ada di Desa Bangun ini bisa terus kita lestarikan dan terus kita tingkatkan. Aspek yang disampaikan tadi ada aspek sosial masyarakatnya, di mana akan melayani masyarakat antara Desa Bangun. Mari Pak, anggota Dewan. Silakan Pak. Kepala desa juga yang baru ikut bergabung. Artinya dari aspek sosial kemasyarakatan sebagaimana disampaikan tadi, ini adalah menyangkut silaturahim yang terus kita bangun, terus kita jaga, dan terus kita pertahankan supaya ini tidak ada sekat-sekat. Karena dengan budaya yang ada di desa itu yang lahir tumbuh dari dulu kita pertahankan, maka ini menjadi alat pemersatu kita. Silaturahim kita akan terbangun. Tadinya ada sekat-sekat, ketika bicara masalah budaya, aspek sosialnya lahir secara hati nurani untuk menyatukan diri. Ya. Diberikan panen yang melimpah. Nah inilah. Tapi saya mau tambah satu aspek yang lainnya tadi. Artinya aspek pembangunannya harus kita tambahkan. Karena ritual budaya yang terus kita lestarikan di sini akan menjadi objek wisata yang bisa menghasilkan PAD yang ada di Desa Bangun secara umum, secara khusus. Nah ini harus kita kemas bagaimana menjadi wisata kita lebih meriahkan lagi. Ada pun hal-hal yang belum termuat dalam apa yang kami sampaikan ini melalui UPD teknis kami, ada Dinas Kebudayaan, ada Dinas Pariwisata sebagai perpanjangan informasi dan untuk tidak lanjut ke depannya seperti apa kita buat Bantea ini. Kemudian satu tadi tambahan, terima kasih, mudah-mudahan pemerintah daerah terus hadir memberikan perhatian terhadap baruga-baruga yang ada di seluruh Kabupaten Buton Selatan. Pada hari ini juga kami sedikit memberikan bantuan makan minum kepada baruga di Waluwangi. Mudah-mudahan ini terus menjadi juga silaturahim kita dan terus kita jaga, terus kita pupuk. Semoga
budaya-budaya yang ada di Buton Selatan, secara khusus di Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Allazi an'amana bihi bi ni'matil iman wal Islam. Marilah kita bersama-sama menadakan tangan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dan rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa berada di dalam lindungannya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukuri kama yunbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma fatah lana abwabal barakah, abwabal nimah, wa abwabal jannah, wa abwabal barakah. Allahumma ja'alana baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wa ja'alna minat thayyibati, wa ja'alna minas mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah, wal afiyata fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana ghfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai foto video kayak yang kameramen. Coba lihat.